Saudara Presiden Joko Widodo beberapa hari terakhir menghadiri acara penting partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, seperti Partai Golkar dan PAN. Nanti malam juga dijadwalkan hadir di Kongres Partai Nasdem. Apakah ini bagian dari upaya Jokowi untuk menanamkan pengaruhnya ke sejumlah partai di penghujung masa jabatan? Kami akan membahasnya dengan anggota Dewan Pembina Golkar 2019-2024 Bang Ridwan Hisyam dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Bang Ray Rangkuti. Selamat petang Bang Ridwan, Bang Ray, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Saya Dewan Pakar Mbak ya, bukan Dewan Pembina. Oh Dewan baik Bang Ridwan, ya, Dewan yang Pakar. Sudah selesai pada saat Munas kemarin, sudah selesai masa waktunya. Baik, terima kasih Bang Ridwan. Bang Ray, saya mau yang hangat ini adalah ketika Pak Prabowo, Presiden terpilih, dalam pidatonya bilang ada pihak yang haus kekuasaan. Dan ini bisa sekali merugikan bangsa dan negara. Menurut Anda pertanyaan Pak Prabowo ini ditujukan kepada siapa? Iya, tentu saja kita sulit untuk menjawabnya karena beliau tidak memberi sinyal yang kuat. Nah, cuma kalau kita melihat dari aspek perjalanan dalam beberapa waktu terakhir ini, saya kira setiap orang mungkin bisa membuat semacam kesimpulan siapa sih sebetulnya yang sedang dibidik oleh Pak Prabowo itu gitu. Nah, mungkin beberapa indikator ini bisa menolong kita untuk bisa melihat apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Pertama adalah siapa sih sebetulnya yang berkuasa di Republik ini saat ini kan? Itu. Nah, yang kedua, masih segar di dalam ingatan kita misalnya gelombang keinginan untuk menambah masa jabatan presiden 3 periode atau menambah masa jabatan presiden dari 5 tahun jadi 7 tahun begitu ya. Lalu soal ini itu sampai kepada peristiwa yang sehari atau 2 hari yang lalu kita alami, di mana demonstrasi yang begitu besar, begitu luas ya terjadi di Indonesia, dan saya kira itu salah satu demo terbesar pasca 98 ya. Tapi Bang Ray, kalau Anda menyebutnya tidak dibilang secara spesifik oleh Pak Prabowo, lalu Pak Prabowo mengatakan ini, mengeluarkan statement ini, apakah memiliki makna atau pesan tersendiri? Sebagai presiden terpilih, apapun tindak tanduk ya, ucapan dan sebagainya dari presiden itu bisa diterjemahkan dalam kerangka politik. Apalagi dalam forum resmi seperti Kongres atau Muktamar atau Munas partai politik, tentu pidatonya bukan pidato yang bercanda gitu ya, pidato yang serius. Apalagi yang kita tangkap dari pidatonya Pak Prabowo tadi malam itu diungkapkan dengan nada yang sangat serius gitu. Artinya memang Pak Prabowo melihat mungkin di lingkaran kekuasaan apakah yang berada di dalam lingkungannya atau mungkin di luar lingkungannya terjadi semacam perlombaan yang begitu kuat untuk mendapatkan apa yang disebut dengan kekuasaan itu gitu. Nah, siapakah dia? Kita nggak bisa pastikan, seperti yang saya sebut tadi, beberapa indikator mungkin dapat membantu kita untuk bisa kesimpulan bayangan lah. Siapa kira-kira sebetulnya yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu gitu. Salah satunya seperti yang saya sebut, yang berkuasa saat ini siapa gitu ya. Yang kedua, isu-isu yang muncul di dalam jabatan setidaknya dalam setahun terakhir 3 periode masa jabatan presiden diperpanjang ya, lalu anak presiden menjadi wakil presiden, isu soal revisi undang-undang pilkada gitu. Itu saya kira bagian dari yang memungkinkan kita untuk sampai kepada satu tahapan bayang-bayang atau satu rumusan bayang-bayang siapa yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu gitu. Kalau Bang Ridwan menilainya seperti apa? Partai Golkar melihat ucapan atau statement Pak Prabowo seperti apa? Jadi ini pendapat saya ya sebagai mantan Dewan Pakar Partai Golkar periode 5 tahun yang lalu. Saya tidak mau berandai-andai, tapi saya tahu bahwa Pak Prabowo ini adalah tentara dan juga kader Golkar sejak awal sebelum adanya Partai Gerindra. Dan saya bersama Pak Prabowo itu cukup lama, sejak masih kolonel, zaman waktu masih KNPI, yang terpilihnya Cahyokumolo, kami sudah bertemu, apalagi pada saat terjadi rencana calon presiden 2004, Pak Prabowo adalah salah satu kontestan yang dari Golkar pada waktu itu tahun 2003, saya bersama-sama terus.
Saya melihat apa yang disampaikan Pak Prabowo itu ya ke Golkar, tidak usah ke tempat lain. Karena dengan segala kekuasaan yang dipakai, dengan apa yang terjadi, ya itulah yang terjadi di Golkar kemarin, Munas. Saya ini salah satu orang, bukan salah satu ya, satu-satunya orang yang berani mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum. Dan saya kira tidak perlu lagi meragukan saya ke Golkaran. Saya masih mahasiswa, sudah Golkar, aktivis pemuda, sampai ketua Golkar Jawa Timur. Terus tidak pernah berhenti. Di DPR 97 saya sudah masuk di zaman Orde Baru. Pendaftaran belum dibuka Rapimnas saya sudah dicoret, tidak memenuhi syarat. Nah inilah yang saya bilang adalah menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang karena ingin kekuasaan itu tidak boleh direbut oleh orang lain. Jadi calonnya harus tunggal dan aklamasi. Nah, itulah. Jadi yang menurut tadi Anda disampaikan. maksud dari Pak Prabowo siapa ini yang ditujunya Ya, ini saya siapa? tidak mau nyebut nama, saya tidak mau nyebut nama, tapi saya tidak mau juga melihat bahwa ini terlalu luas. Saya lihat ke Golkar sendiri. Kita harus melihat di Golkar itu kemarin Munas itu tidak ada Munas. Belum dibuka, saya sudah dicoret kok pendaftaran. Kalau dibilangkan saya tidak mau memenuhi syarat 30%, itu ADRT kan harus dibahas dulu Tapi di kan Munas. Baru Tapi di pemilihannya, sisi lain Pak Jokowi juga sempat bilang bahwa Partai Golkar adalah partai yang paling teduh dari parpol lain. iya memang teduh, beringin memang teduh. Tapi kalau dibuat tidak teduh, ya tidak teduh juga kan. Siapa Proses dong yang kemarin membuat kan tidak teduh? seperti itu. Yang membuat tidak teduh orang siapa dong Pak Ridwan? pendaftaran belum dimulai Munasnya, belum dimulai tahapan-tahapannya sudah dicoret. Nah, itu adalah kesewenang-wenangan yang terjadi. Dan itulah proses yang melanggar reformasi di Partai Golkar. Karena Golkar ini sudah direformasi tahun 98-99 oleh Akbar Tanjung. Nah, ini sejak Iya, Munas. pertanyaannya Mas Ridwan, siapa kekuatan yang membuat Golkar begitu? Iya, siapa? Yang membuat Ini tidak Bang teduh, Ray yang sama membuat saya tidak terjadi sama ketidaksewenang-wenangan. saya belum jadi pengusaha, belum jadi politisi sama Bang Ray. Saya waktu itu masih ketua real estate Jawa Timur sama Bang Ray sudah. Jadi Bang Ray tahulah siapa itu. Saya tidak perlu menyebutkan, tapi saya adalah korban kesewenang-wenangan di Partai Golongan Karya, di mana saya berjuang melakukan reformasi Partai Golkar, tapi untuk calon saja tidak boleh, bayangin. Calon tidak boleh. Dicoret sudah di depan. Belum dibuka ini Rapimnas, apalagi Munasnya. Oke. Apa tidak kesenangan-wenangan ini? Kita bertanding biasa. Saya 2 kali maju Pilgub Jawa Timur, 2 kali kalah, tidak ada masalah.